Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Akang Teteh semua kembali lagi dengan saya Helmi, sang moderator yang akan menemani dan menuntun kegiatan Study Club pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Oke, sebelum kita mulai kegiatan Study Club kita pada malam ini, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk hadir di kegiatan Study Club pada malam ini dengan sehat walafiat. Oke, teman-teman. Saya juga mengingatkan nih buat teman-teman untuk selalu memperhatikan dengan baik pembelajaran yang diberikan dan kalau bisa sih mengaktifkan kamera dan jangan lupa mengisi absensi yang sudah diberikan di kolom chat Zoom meeting ini. Oke, pada malam ini kita akan belajar lagi tentang front end yang tentunya dengan mentor kita Kang Muhammad Rizky Saputra. Mungkin sebelum kita mulai, kita berbincang dikit kali ya dengan Kang Rizky. Halo, Kang Rizky. Halo, Kang Helmi. Halo, gimana kabar Kang Rizky? Ya, alhamdulillah baik. Cuman kameranya nggak baik ya, jadi saya off cam. Maaf, Waduh, kecewa nih nggak bisa lihat mukanya Kang Rizky nih. maaf ya mengecewakan Kang Helmi. Oke, Kang Rizky udah ready belum nih buat memberikan materi-materi yang amazing? Oh ya, amazing kata. Ya, sebenarnya ready. Apa? Saya balik deh nanya ke teman-teman, teman-teman ready nggak buat materi malam ini? Ayo nih, coba teman-teman ready nggak nih? Harusnya kalau udah join ke sini, saya harusnya udah ready ya, Kang. Ya masa Ketik nggak emot ready sih? favorit kalian di komen kalau ready. Oke, mungkin, wah, ready parah nih. Dari Nisa Ardila 1B. Ready. Mungkin, wah udah banyak nih Kang, ready Kang. Mungkin karena teman-teman udah pada ready, nggak sabar juga. Langsung aja kali ya Kang. Mungkin selanjutnya saya alihkan kepada Kang Rizky. Kepada Kang Rizky dipersilakan. Oke, makasih Kang Helmi buat sambutan awalnya yang keren. Oke, sebelumnya thank you dan juga mau bilang makasih buat panitia yang udah nyiapin dan juga bisa laksanain study club batch 2 malam hari ini ya. Mungkin sebelumnya mohon maaf karena ada keterlambatan juga karena ya ada sedikit kendala ya. Jadi kita mundur 15 menit tadi. Oke, mungkin dari teman-teman kita siap-siap dulu aja. Kita siapin dulu laptopnya, siapin internetnya, mungkin airnya atau cemilannya, siapin aja buat kita menemani belajar malam hari ini. Oke. Oke, mungkin di sini ya buat uh, yang lain teman-teman di sini dari saya untuk malam hari ini mungkin kita akan lebih banyak ngoding daripada saya yang jelasin materi ya. Daripada saya ngomong juga lebih banyak teman-teman semua di sini ngoding di Visual Studio Code. Jadi dia persiapkan juga buat semuanya ya. Oke. Oke tuh Isan sama Trinanda lagi di mana tuh? Lagi di luar tuh. Boleh ikut ya? Wih lagi di Tekno. Oke, keren-keren lagi di Tekno. Tunggu ya tanggal 17 nanti kita ada acara lagi di Tekno teman-teman. Tunggu aja. Oke, mungkin kita mulai ya. Bisa minta tolong buat operator kita share screen juga kamera itu PowerPoint ya, slide-nya. Oke, di sini di pertemuan ke berapa sih, Kang? Keempat ya? Keempat atau ketiga sih? Keempat ya? Oke, di pertemuan keempat ini kita bakal belajar dan juga kita bakal mulai memasuki materi baru ya, yaitu tentang library CSS yaitu Tailwind. Kan kemarin kita udah belajar tentang CSS ya, entah itu utilitiesnya ataupun dari layouting. Nah, sekarang kita bakal masuk nih. Gimana sih cara kita bisa bikin website yang bagus, yang jadi yang responsif, tapi gak serumit CSS yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita bakal masuk di Tailwind. Nah, di sini judul materi kali ini adalah ya,
Exciting Introduction to Tailwind, Hardness and Power of Utilities First in CSS. Nah, jadi buat teman-teman nih, mungkin ada nggak sih yang belum tahu atau yang baru denger nih ada Tailwind gitu? Atau ada yang udah tahu? Gimana? Ada yang bisa jawab nggak teman-teman? Yang udah pernah coba mungkin atau gimana? Bisa di spill aja. Oh, udah pernah coba Kang, Helmi belum. Yang lain gimana yang lain? Ada yang udah kah? Belum tahu Kang, belum tahu Kang. Mungkin kalau misalkan ya teman-teman semua belum, saya anggap kita semua belum pernah belajar lah ya. Kita benar-benar uh, belajar dari awal. Saya udah pernah Kang itu kayak library CSS kan mirip Bootstrap betul. Nah, oke bagus Rehan. Cuma kita sama-sama belajar dari awal aja buat sekarang. Jadi buat malam ini kita bakal mempelajari juga tentang bagaimana Tailwind itu bekerja dan juga apa aja sih yang diperlukan ataupun apa aja yang memang kita perlu pelajari ketika kita menggunakan Tailwind teman-teman. Nah, jadi buat yang pertama kalau misalkan teman-teman ini mau belajar Tailwind mungkin bisa di apa ya? Di next dulu slide-nya ya. Kalau misalkan udah ini bisa di next operator. Oke, kita masuk ke Tailwind CSS. Nah, ada tahu nggak sih Tailwind itu library atau framework? Kan kemarin kita udah bahasnya dari React. Nah, buat sekarang nih ketika kita ini belajar Tailwind juga nih, ada masih rancu nih apakah Tailwind ini termasuk framework CSS atau library dari CSS itu sendiri? Gimana teman-teman? Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman belum ada yang ini juga ya, buat Tailwind ini sebenarnya bisa dibilang framework juga, bisa dibilang library juga. Kenapa gitu? Nah, karena di sini ketika teman-teman menggunakan Tailwind, itu yang pertama yang teman-teman harus pahami adalah ketika emang teman-teman ini memanggil utilities ataupun memanggil uh, tag CSS di dalam Tailwind itu bisa disebut sebagai library. Tapi ketika teman-teman ini menggunakan utilities yang lebih, misalkan kayak mau bikin navbar, mau bikin sidebar, ataupun mau bikin hal-hal lain yang emang udah ada dan udah jadi dan tinggal kalian pasang entah itu struktur filenya ataupun baris-baris kodenya. Nah, itu disebut sebagai eh, framework dari CSS Tailwind itu sendiri. Nah, mungkin bisa di next ya, operator. Nah, apa sih Tailwind itu? Ataupun eh, bagaimana cara kita menggunakan Tailwind? Nah, mungkin kalau yang belum bisa ataupun yang belum pernah mempelajari lebih lanjut mengenai Tailwind ini, jadi ketika kita membahas tentang teori ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, teman-teman. Yang pertama, start with why ya. Harusnya teman-teman uh, tahu ataupun pernah mengerti ataupun pernah membaca ya. Ada buku tentang start with why. Apa sih yang perlu kita tahu? Bagaimana cara kerjanya? Nah, itu yang pertama. Jadi Tailwind ini merupakan sebuah library CSS ketika kita menggunakan utilitiesnya ataupun ketika kita menggunakan struktur yang ada itu kita bisa anggap itu sebagai framework CSS yang berfokus pada utility first, yang menyediakan kelas utilitas level rendah untuk membuat desain custom tanpa menulis CSS tambahan lainnya. Mungkin next dulu deh. Sebenarnya ada catatannya. Nah, ini. Nah, jadi Tailwind ini tuh sebenarnya adalah utilities dari CSS itu sendiri. Ketika emang teman-teman ini
mempelajari ataupun ingin menggunakan Tailwind ini, teman-teman harus bisa memahami dulu nih apa itu framework, apa itu library, apa itu utilities first ataupun yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan yang belum ngerti nih, yang belum ngerti tentang Tailwind, nah jadi ketika emang kita menggunakan utilities first itu teman-teman nggak perlu lagi contohnya kayak ngoding di file CSS, nggak perlu lagi kayak bikin misalkan style buat body, terus ada kurungannya lagi dalamnya, misalkan padding berapa, ada color warna apa, nggak perlu. Jadi kita cukup di satu baris kode, nah itu bisa langsung kita menggunakan semua utilitiesnya, sehingga itu bisa menjadi satu utilities yang digunakan untuk kode-kode berikutnya kayak gitu. Mungkin uh, beberapa pengertian lain juga ya. Jadi kita nggak perlu nih yang namanya itu bikin CSS yang kompleks ataupun misalkan kita gampang nih kalau misalkan mau cari sesuatu ketika emang misalkan oh ada yang error di bagian uh, navbar. Nah nanti ketika emang teman-teman langsung cek kode navbar, di situ kan langsung ada nih satu baris tentang tailwindnya itu apa, tentang CSS-nya itu apa. Nah itu uh, bagaimana teman-teman itu bisa mengetahui ketika diubah ataupun yang lainnya ini kita tidak perlu menggunakan suatu hal yang kompleks ataupun yang lainnya, kita hanya perlu menggunakan utilities first dari si Tailwind itu sendiri. Nah, jadi coding itu benar-benar gampang itu ketika emang fleksibel juga ketika teman-teman melakukan desain ataupun yang lainnya. Nah, di situ para front end developer ya mungkin ada satu dua yang saya kenal dari senior juga ya, yaitu saya tanya nih, kenapa menggunakan apa gimana ya? Lebih enak pakai Bootstrap atau Tailwind sih? Mungkin banyak ya yang pernah dengar pertanyaan kayak gitu. Lebih mending pakai Bootstrap atau Tailwind gitu kan. Nah, sebenarnya ini kita tergantung dengan bisa bilang apa ya? Kebutuhannya masing-masing teman-teman. Ketika teman-teman ini eh, menggunakan suatu project CSS yang membutuhkan waktu yang cepat, terus juga nggak apa ya namanya, komponen-komponen yang lebih mudah dan juga bisa di load lebih cepat. Nah itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya itu Bootstrap, karena Bootstrap ini sebenarnya tinggal lepas pasang aja. Tetapi minusnya di sini ketika kita menggunakan Bootstrap itu bakal ribet ketika kita menginisiasi suatu desainnya. Beda dengan Tailwind. Tailwind ini ribet ketika kita memang harus custom si codingannya sendiri. Misalkan kalau di Bootstrap kadang mau bikin button udah ada, tinggal tinggal ketik button primary langsung muncul button warna biru. Sedangkan kalau misalkan di Tailwind itu beda lagi, ketika emang teman-teman mau ngoding tentang si button itu sendiri misalkan, nah itu kita harus bikin lagi misalkan warnanya apa, warna hurufnya apa, fontnya berapa, terus juga besarnya segimana. Nah itu kita harus ngoding sendiri, nggak perlu kayak misalkan Bootstrap yang tinggal tempel, nggak, kita bener-bener ngerasa bahwa kita ngoding sendiri, cuman enaknya itu fleksibel. Jadi kita bisa atur sendiri misalkan mau warnanya kayak gimana, terus juga besarnya seberapa itu bisa kita atur sendiri. Itu makanya kenapa Tailwind ini digunakan ketika emang kita mau bikin UI yang memang itu bagus ya. Mungkin teman-teman yang ikut di kelas UI UX kemarin ngelihat oh ini tuh desainnya seperti ini loh, desainnya seperti ini loh. Nah, ketika teman-teman ngelihat desain yang monoton misalkan di website ini ada desainnya, di website lainnya ada juga. Nah, itu biasanya pakai Bootstrap. Nah, kalau Tailwind ini lebih modern mungkin ya. Bahasanya tuh lebih modern, terus juga lebih simple. Nah, itu kelihatan kalau misalnya kita bikinnya pakai Tailwind kayak gitu. Nah, jadi dia juga gampang apa ya? Bisa bilang gampang banget buat kita ubah-ubahnya, buat kita developnya lebih gampang juga kayak gitu. Dan filenya juga kecil ketika teman-teman menggunakan Tailwind ini, ukuran size dari si filenya ini bisa dibilang diminimalisir dengan adanya Tailwind kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman ketika ditanya nih apa itu Tailwind, terus juga gimana cara pakainya, nah eh, ataupun bagaimana dan mengapa harus menggunakan Tailwind, ya itu yang tadi saya bilang harus pahami dulu mengapa, apa kebutuhan teman-teman ketika emang mau menggunakan atau menjalankan suatu project kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika emang teman-teman ini sudah mengerti apa dan bagaimana cara menggunakan Tailwind, nah itu kita bisa
memaksimalkan dengan yang namanya ini pendekatan utility first, di mana mungkin bisa di next ya. Nah, di mana ketika kita menggunakan utility first ataupun ketika kita eh, mengetik suatu kode dalam satu baris yang sama, nah itu bisa banget nih buat teman-teman bisa membandingkan lah istilahnya antara CSS biasa, terus juga antara Bootstrap dan juga antara Tailwind. Misalkan teman-teman mau bikin suatu button yang paddingnya 4, mungkin kalau misalkan di CSS ini teman-teman harus yang namanya itu bikin dulu di file CSS-nya, terus bikin kelas button, terus bikin lagi misalkan padding sama dengan 4px, padding sama dengan 4 cm. Nah, itu ketika kita pakai Tailwind, tinggal ketik aja. Misalkan button plus P4. Nah, itu udah jadi langsung. Terus juga misalkan text align-nya center, nah itu langsung aja ketik text center. Perlu lagi kayak misalkan text align titik dua spasi text center titik koma. Nah, itu nggak perlu. Langsung aja kayak gini, jadi langsung jadi. Nah, itu kenapa memang sangat dimudahkan ketika kita menggunakan Tailwind ini, yaitu karena lebih fleksibel ketika kita ngodingnya. Itu kan jadi lebih mudah ya pas teman-teman ini misalkan membutuhkan sesuatu utilities dengan cepat dan teratur ataupun yang lainnya gitu. Jadi bisa dilihat nih teman-teman kalau misalkan emang yang ngerti desain ataupun yang pengen memahami desain juga nih. Jadi desain di sini tuh ketika emang kita menggunakan Tailwind ini kita lebih paham cara bacanya, lebih gampang banget cara baca desainnya itu lebih gampang. Itu yang utama ketika emang mau paham desain dan menggunakan Tailwind, silakan gunakan Tailwind karena lebih mudah untuk kita membaca desainnya. Kayak gitu. Terus juga fleksibilitasnya yang lebih gampang ketika kita kontrol yang misalkan oh kita mau ubah ini itu di navbar misalkan ataupun di header. Nah, itu tinggal ganti aja, fokus di tag itu aja, nggak perlu ke yang lain. Nah, terus juga di sini kita eh, bisa karena apa ya tadi itu karena size-nya kecil. Jadi di sini juga ketika punya suatu permasalahan ataupun hal-hal yang sangat rancu dalam desain front end itu sendiri, itu bisa diatasi menggunakan framework Tailwind itu sendiri. Mungkin kayak gitu. Nah, jadi buat eh, gimana sih cara menggunakannya ketika dari tadi saya bilang mengapa pakai Tailwind, apa itu Tailwind. Coba kita balik lagi, gimana cara gunakannya. Nah, mungkin bisa di next kita bakal ada tag instalasinya teman-teman. Bisa di next. Nah, jadi itu di sini ada dua teman-teman. Ada dua cara ya. Ini bisa dibilang atau ya. Nggak perlu dua-duanya ada, cuman ini atau aja. Misalkan mau pakai yang pertama itu CDN yang diklik, yang diketik di link di atasnya di bagian header tuh diketik itunya, nanti bakal langsung terpanggil. Ataupun pakai yang bawah ketika teman-teman ini menggunakan terminal. Itu bisa ketik aja npm install tailwind css, terus bisa langsung di init ataupun dimunculkan filenya di npx tailwind css. Nah, ini apa bedanya? Sebenarnya ini nggak beda. Ini sama-sama buat memanggil tailwind, tetapi ketika kita menggunakan npm install itu kita bisa menggunakannya secara offline. Jadi teman-teman ketika emang nggak punya koneksi dan ngoding menggunakan terminal lokal, nah itu langsung terinstall sendiri di device-nya teman-teman tentang Tailwind CSS itu di dalam project teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita pakai link, ya karena base-nya itu eh, open source ya, jadi ya udah harus tetap terhubung di internet. Kalau misalnya nggak di internet, jadi langsung aur-auran itunya, apa si websitenya gitu. Jadi lebih baik saran saya kita menggunakan yang lokal saja. Kalau misalnya memang diperlukan ketika memang teman-teman ini eh, terjun langsung di dalam satu project, itu bisa langsung menggunakan Tailwind yang lokal ataupun yang offline. Tapi kalau misalkan teman-teman memerlukan yang cepat ataupun yang bisa dibilang ini hanya sekedar untuk coba-coba seperti malam ini, nah teman-teman bisa nih coba pakai yang link aja buat malam ini. Ketika teman-teman pengen cobain, kita pakai yang linknya aja kayak gitu. Ini bakal bisa ya teman-teman Kompas juga nanti ada di next selanjutnya bakal ada dokumentasi ketika emang teman-teman langsung kita ngoding ya ngoding eh, website yang menggunakan Tailwind. Mungkin di tugas kedua apa ke satu ya, saya kan pernah kasih tugas ya buat teman-teman ini bikin tentang data diri teman-teman, terus juga ada yang foto kenal di pakai table itu. Nah, sekarang kita lanjutin
pakai Tailwind. Kalau misalkan masih nyimpen ya, ataupun kalau kalau yang ngerjain. Kalau yang gak ngerjain, silahkan bikin file baru di folder teman-teman, bikin folder study club base 2 front end website, terus bikin file index.html dan bikin tailwind-nya. Mungkin bisa di next teman-teman operator. Nah, jadi di sini ada dokumentasi tailwind yang ketika kalian scan itu bakal muncul website official dari tailwind itu sendiri ya. Nah, jadi eh, boleh minta tolong aja buat teman-teman semua di sini. Habis ini kita ada break dulu. Nah, sekarang teman-teman bisa di-scan ataupun bisa diklik link yang ada di kolom komentar. Kalian pahamin dulu, misalkan di bagian documentation kan ini ada installation ya, ada instalasi dan juga ketika teman-teman mau mencoba-coba silahkan misalkan entah itu kalian menggunakan terminalnya ataupun misalkan teman-teman menggunakan link tadi yang itu open source. Nah, itu kalian pahamin terlebih dahulu aja ya untuk break sekarang. Jadi setelah break nanti kita langsung muncul aja, langsung kita ke codingannya, langsung turun ke projectnya. Jadi nanti minta tolong ada satu atau dua orang yang bersedia untuk bisa share screen codingannya, kayak gitu. Oke, silakan scan dulu, baca-baca sambil nunggu saya kembalikan ke Kang Helmi. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sebelum kita dibantai oleh codingan, kita break dulu. Ada yang tahu hari ini kita ice breakingnya apa? Ada yang jawab. Apa nih? Joget. Salah yang jawab joget. Oke, hari ini kita ice breaking akan kayak minggu kemarin, yaitu tebak gambar. Oke, mungkin boleh. Betul banget nih, Nur Fadil. Boleh buat teteh operator kita main tebak gambar. Aduh, tebak gambar mulu. Ya iyalah, biar seru, Ridwan. Oke, kita mulai kali teh dari gambar yang pertama. Gambar yang pertama teh. Let's go. Oke, buat teman-teman yang bisa ngejawab ini apa, boleh langsung dijawab. Singa, sapi, kuda nil, sapi, sapi, Buaya, buaya. buaya, kucing, zebra, apalagi nih? Wow, jerapah. Oke, langsung aja kita langsung ke jawabannya. Jawabannya apa nih teh? Aduh, kurang tepat banget tuh. Padahal yang jawab ini adalah Jegitar. Let's go Jegitar. Apa? Langsung lanjut ke tebak gambar berikut tuh, teh. Let's go. Ini mah gampang ini. Ada yang tahu ini apaan? Langsung boleh jawab di kolom. Node.js. Ada yang jawab Node.js. Coba yang lain jawab apa? Tadi jawaban dari Trinanda dan Muhammad Ihsan Node.js. Apa ini? Muhammad Reza bukan make T ya, make D. Gergaji listrik. Hahaha, lucu nih mentor kita. Notebook. Oke teh, langsung kita ke jawabannya teh. Betul sekali jawabannya Node.js. Tadi siapa yang jawab Node.js? Kalian benar. Langsung ke pertanyaan tebakan selanjutnya. Wah, susah ini. Ada yang bisa tebak ini apaan? Buaya, begajah, Teman saya. temen kamu siapa tuh? Ada yang jawab bebek. Nggak tahu dah. Laptop. Ini Faraj gimana sih? Udah nyerah, udah nggak tahu aja. Lemari. Langsung lanjut ke jawabannya teh. Ini adalah nggak tahu nih disebutnya apa nih. Pokoknya pin bowling berbentuk bebek. Langsung lanjut teh ke pertanyaan berikutnya. Ayo, ada ya teman-teman ada yang tahu ini gambar apa?
Langsung aja jawab. Ular piton. Ular piton. Serem dong ular piton. Gajah. Oke, teh langsung ke jawabannya, teh. Logo bahasa pemrograman Python. Apa nih pager apa? Nur Fadil Irfan masih terngiang-ngiang tadi. Jegitar ya, jegitar, jerapah gitar. Langsung lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Let's go. Ada yang tahu nih gambar apa? Buaya. Isan. Buaya, stroberi, cicak, cacing kremi. Capek yang jegitar. Oke, langsung aja kita ke jawabannya apa? Jawabannya adalah taler ya, tali ular, taler. Yo, let's go taler. Oke, kayaknya kita cukupkan untuk ice breaking kali ini karena udah nggak ada lagi tebak gambarnya. Oke, mungkin udah siap kalian di bantai codingan? Langsung aja kita ngoding. Saya alihkan lagi kepada Kang Rizky. PMI. Oke. Jawabannya gitar Kang Helmi. Oh, udah ya. Oke. Mungkin kita lanjut ya setelah kita iklan dulu dengan ice breaking yang kocak abis dari Kang Helmi ini ya. Bisa banget emang Kang Helmi. Oke, mungkin saja kita bakal langsung masuk pada ini. Ada yang udah nge-scan belum? Ada yang udah nge-scan kah di eh, barcode yang saya tampilin tadi? Coba ada yang mau share screen nggak? Mau ngoding itu, mau praktekin tentang codingannya? Ada nggak? Biar nanti tahu nih, kita ajarin juga langsung gitu. Jadi kalau misalkan saya yang ngoding kan, jatuhnya teman-teman entah itu nggak tahu kah atau misalkan harus ngikutin kah, sayanya terlalu cepat atau gimana. Nah, mending ada nggak sih yang mau gitu? Reza, ayo Reza, tunjukkan codinganmu Reza. Ayo ada yang mau nggak kita share screen dan juga kita langsung choose ngoding. Jaringan nggak stabil, masih di Bandung kah Reza? Gimana yang lain? Biasanya siapa biasanya dari Anda? Oh lagi di luar ya? Nggak bisa ya? Lagi di luar, Kang. Oke, mungkin yang lain ada nggak? Atau Kang Helmi mau share screen itu? Waduh, yang lain dulu aja deh, Kang. Oke. Ya, saya tunggu sampai 20.30. Ada yang berani nggak buat share screen? Kita sama-sama ngoding. Mana yang namanya Fadil? Ada Fadil di sini, Aduh, Fadil. saya Kang. Ayo, mau share screen nggak? Boleh Kang, sebentar. Oke. Tadi dapat hadiah dari Kang Helmi. Sebentar Kang. Oh, Nur Fadil ini yang punya Death Note ya? Iya, Wah, bahaya nih. Oke, Bentar, Kang, ini masih belum ini. Saya. ya. Oh, ini tuh ya. Gimana? Udah ready belum, Nur Fadil? Oh, udah Kang. Apakah sudah terlihat Kang? Sudah. Oke, Ah, jadi, di sini sebelumnya Nur Fadil udah siapin proyekannya belum yang di VS Code ya?
Belum sih Kang, yang kemarin aja gak dilanjutin lagi. Ya udah, coba sekarang buka dulu VS Code ya, biar kita langsung on. Siap Kang, sebentar. Sudah terlihat belum Kang? Itu kayaknya Fadil baru ngebagiin tuh yang Chrome aja deh, bukan yang semua layar. Ya, sebentar. Oke, siap Kang. Apakah sudah terlihat Kang? Maaf. Bagaimana Kang Rizky? Oke, itu udah ada ya. Udah, Siap. kelihatan. Terus gimana Kang? Nah, Bimbingan ya? coba buka tadi yang websitenya. Ke website yang tadi berarti. Ya, di Siap, sebentar. semua layar aja, jangan kayak gitu. Kagok nanti. Tidur kan, Sudah Kang? Nah, di sini kan, ini teman-teman yang lain yang nggak share screen bisa ikutin aja ya, biar tinggal juga. Di situ kan kita scroll ke bawah ada install Tailwind CSS ya. Iya. Nah, coba ada tulisan install di Tailwind CSS. Ini di copy aja itu duanya. Ya, makanya Kang. Yang atas. Nah, Maksudnya ini yang yang codingan. codingannya Ya itu yang dua itu di copy yang atas tuh. yang ini. Yang atas. Nah, Nih. ini ada tombol copy ya itu. Ada tombol copy itu di atasnya. Oh iya, siap Kang. Nah, itu. Oh Kang, Klik. suaranya putus-putus soalnya. Sudah Iya, Kang, sudah di copy langsung ke PS Code-nya. masuk ke VS Code dulu. Siap. Oke. Terus ini klik terminal tuh di bawah tuh. Terminal. Nah, itu tuh Oh ya. sampai table console. Nah, itu di atas. Dua di bawah. Oh, Output. ini siap. Nah, terminal. Tunggu. Di poster Kang. Kenapa? Di poster. Suaranya putus-putus, Fadil. Di Udah sebentar Kang. Nah, itu udah Tuh. di paste. Klik kanan. Oke. Nah, enter. Waduh, merah Kang. Waduh, coba bisa dibaca atau kenapa? Oh, oke, NPX determine NPX dulu. Semua thank you. Oke, terus gimana Kang habis ini? Oke, sebentar ya. Saya cek dulu. Iya. Kalau enggak, kita coba pakai yang ini ya. Apa namanya? Pakai CDN link ya. Berarti nggak pakai lab server Kang? Kenapa? Nggak, maksudnya kita nggak main di lab server, pakai lab server gitu. Enggak. Jadi, coba ke Zoom aja. Saya kirim di Zoom ya. Buat ini ya. Buat apa namanya? Buat codingnya. Oh, soalnya PS Card aku suka error Kang Rizky kalau ngeran gitu, Itu kayak coba terminal copy ngeran. aja yang ada di komen di Zoom. Oke, oke, sebentar.
Tak buka dulu aja Siap. ininya, filenya. Entah itu buka di apa namanya di Chrome ataupun di server itu buka aja dulu. Bukan di sini dong Seperti ini, kopinya, Kang. nggak Hah? di terminal tadi. Oh, di mana? Siap-siap, maaf. Buka dulu itunya, websitenya. Buka dulu yang apa Oh, namanya? website. Yang kalian, yang kamu bikin. Ini kan bikin ya, yang ada satu HTML. Nah itu Iya, dibuka dulu aja di ini, di Chrome kamu. Di live server coba buka. sebentar. Berarti bikin baru, Kang. Kayak gini. Nggak di situ, nggak di situ. Nanti dulu ya. Dibilang buka dulu itunya. Buka dulu codingannya yang di webnya. Live server, buka dulu aja. Oh, oke, oke. Coba mana saya melihat. Sebentar, Kang. Kayak gini, Kang, yang di lab server. Oke, kayak gini ya. Nah, coba balik lagi ke codingan. Oke. Terus gimana, Kang? Ini di bawah title tuh di atas di head, head, Di head, oke, ya, di bawah di, head. di bawah title, Apa di atasnya, Kang? di title, Title. nah enter. Gak Gini, gitu. Kang. Eh, di bawah Nah, title, Kang. ntar, ini, ntar. Berarti Nah, copy, paste yang tadi. seperti ini. Nah, ya, saya udah. Udah. Coba buka lagi websitenya. Gini, Masih. Kang. Oke. Sekarang di file CSS. Kan teman-teman kemarin Di bikin ya. Kemarin tuh teman-teman bikin eh, website kayak gini tuh pakai CSS kan ada filenya. Nah, sekarang buka CSS, Ctrl A, pokoknya hapus semuanya. Bukan itunya dong, di 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 CSS-nya. Nah, berarti ya, oke, oke. hapus semuanya. Nah, balik lagi ke websitenya, dilihat apakah sama atau Siap. enggak. Ya, jadi hilang, Kang, Ya, warnanya. bentar ya, dijelasin dulu. Oke, sabar ya. Siap. Oke. Nah, sekarang teman-teman balik lagi ke codingannya di bagian index HTML. Balik lagi ke codingan berarti, Kang. Ya, ini kita pokoknya bolak-balik aja terus buat ngecek. Siap. Nah, itu kan ada ya. Nah, coba yang linknya tadi hapus, hapus semuanya. Nanti kelihatan perbedaannya. Oke, lihat lagi. Iya sama, Kang. Beda dong. Tapi tetap aja, Kang. Gak ada Iya, warnanya. sebentar. Coba balik lagi ke yang tadi di Ctrl Z buat ngebuka. Siap. Enggak, bukan itunya, bukan bukan CSS-nya, bukan CSS. CSS-nya hapus dulu. Oke, oke. Yang dihapus deh, coba CSS. Tadi kan Ctrl A, Siap. Jangan dihapus berarti, Kang. Ctrl A, Oke. terus Ctrl sama garis miring sama slash di komen aja. Kontrol sama garis miring. Ya. Nah, udah gitu loh.
Langsung ke lab server, Kang. Nggak, baik dulu ke codingan ya, yang HTML. Nah, balik ke HTML. Nah, ini lihat apakah ini kan beda ya. Coba kalau bisa ke HTML itu ke live server lagi tuh, fontnya lihat dulu deh. Coba perhatiin fontnya, apakah sama atau beda ketika pakai eh, HTML biasa sama pakai Tailwind. Gitu, ini kayak gini ya. Bisa diingat-ingat dulu, ingat-ingat dulu kayak gimana. Nah, coba balik, terus pasang link yang tadi. Siap. Seperti ini, Kang. Oke, lihat lagi. Oh iya, beda, Kang. Ya kan ya. Nah, itu berarti teman-teman udah apa ya? Bisa dibilang udah terpakai, udah bisa dipakai jalurnya gitu. Nah, oke. Ini Adil hari Jumat ulang tahun nih. Catat lihat guys tuh 25 Oktober. Waduh, ada ketahuan kah? Ingat aja ya guys 25 Oktober Fadil ulang tahun. Oke, lanjut lanjut lanjut. Nah, kan udah tahu nih bagaimana caranya. Nah, coba eh Pak Adil ini buka VS Code-nya lagi. Oh iya. Sekarang klik eh Ctrl B deh, Ctrl B. Di HTML-nya, Kang. Iya, Di bebas berarti, Kang. Mana aja. ini bebas. Nah, udah buat untuk Oke. itu doang sebenarnya. Terus klik yang Style CSS. Nah, ke sebelah kanan nih di ini di atas di sebelah kanan ini ada yang layar bagi dua sebelah play. Nah, itu tuh Ini. di atas yang nah, itu, nah itu jadi speed. Oh, Nah, ini oke, ada dua oke. nih. Yang kiri buka HTML-nya. Oke, Iya, sekarang siap, lihat siap, siap, siap. lihat Badil di CSS, coba CSS-nya ke atas lagi. Udah, Nah, Kang. stop. Nah, itu Ini. kan H1-nya segitu ya. Nah, sekarang bikin di line 17 di H1. Di sini di Di HTML, di celah. HTML. Oh, di HTML. Di Dia satunya, H1. Kang. Enggak di dalamnya. Satu. Nah, spasi. Enggak boleh gitu. Ini hapus hapus satunya hapus. Sama dengan bukan sama dengan kelas. Kita cari kelas sama dengan. Nah, itu di tab. Nah, ya. Background color-nya itu aqua. Berarti ketika Pak Adil mau klik ini, buat background color itu BG strip apa ya aqua ya. Coba kita coba deh. Blue, biru aja biru. Kayak Strip gini, Kang. ya 500 dulu aja. Kita coba di tengah-tengah. Siap. Itu kita anggap Langsung. warnanya warna biru lah ya sama kayak aqua. Oke. Langsung ke lab servernya, Kang. Iya, coba gitu dulu aja. Sama atau beda. Masuk gak si ininya? Nah, masuk kan ya? Siap. Oke. Nah, sekarang coba balik lagi ke codingan. Sebentar. Oke, sudah, Kang. Nah, sekarang buat bordernya, border radius, padding, margin, sama teks lainnya itu silahkan Padil coba kulik sendiri. Misalkan ini kan udah ya BG Blue segini. Nah, coba klik spasi aja. Di mana ya, Kang? Itu di CSS satunya apa spasi aja, HTML? spasi aja. Nah, Ini. ini jadi udah kepisah nih. Yang buat background blue Iya. itu udah segini aja. Spasi. Nah, misalkan mau ganti ke teks lainnya center, berarti buat kalian ataupun Padil lah ya yang nanti kayak gini. Iya. Langsung aja misalkan teks lainnya center, berarti di bagian uh, apa namanya? Di bagian HTML-nya langsung ketik aja teks center. Di Teks sebelum tanda petik, Kang. ya, teks strip center.
strip dong. Seperti ini, Kang. Ya, coba cek lagi. Ya. Banyak-banyak cek aja kayak gitu mah. Oke, sudah ke tengah, Kang. Nah, udah kan. Nah, jadi itu intinya gitu ya buat pemahaman awal deh. Kenapa lebih apa ya, kalau saya sendiri ya lebih prefer ke Tailwind ini karena ya gitu daripada kita ngetik panjang-panjangnya ke bawah terus juga ribet lagi. Ya udah sekedar gitu aja, sekedar H1 plus BG biru berarti udah warna ganti biru. Spasi berarti udah beda lagi. Text center berarti teks lainnya ataupun apa ya posisi teksnya itu ada di tengah-tengah halaman kayak gitu. Terus misalkan mau ganti border 3px solid white bentar. Gimana tuh, Kang? Di BG solid berarti. Coba spasi. Spasi di setelah center berarti ya. Ya, Oke, terus itu kan 3px ya. Misalkan coba diubah aja misalkan jadi border strip 100 px gitu. Apa 100 aja? 3 aja. 3 100. Kayak gini, Kang. nggak usah 103 aja 3 ketik 3. Oh, 3. Gini, Kang. Iya, dibuka. So saya ada deh ini bordernya. Oke. Kebuka nggak? Oh, Belum kelihatan nggak ya? ada sih, Kang. Iya. Bentar ya. Coba lagi dulu aja. Coba kalau nggak buka di instalasinya aja di apa di dokumentasinya kan ada di link yang tadi saya kirim tuh. Sebentar. Nah, gini teman-teman, ketika emang kalian ini memang ingin menjadi seorang developer, itu harus banget ah, rajin-rajin buka dokumentasinya. Karena ya pasti banyak ya, entah itu utilities ataupun kode-kode yang memang udah ataupun perlu kalian gunakan dan gak mungkin kan kalian hafalin kodenya satu persatu gitu. Jadi ya udah kalian bawa dokumentasinya, baca-baca dan pahamin, ya tinggal kopas intinya kenapa? Karena kita sebagai developer ini butuh sesuatu itu kan cepat kan, nggak mungkin kita dituntut untuk bisa hafal, kita dituntut untuk bisa ngejalanin semua sesuai pemahaman kita, enggak kan teman-teman. Kita sebagai developer ini lebih ke punya fleksibilitas jika memang menggunakan dokumentasi atau kode-kode lainnya bebas mau dari mana aja entah itu kalian mau uh, dari AI mungkin ataupun misalkan dari dokumentasi asalkan yang penting nggak sampai curi kode orang. Misalkan kalian buka GitHub, di GitHub itu misalkan banyak proyek-proyek punya orang yang kalian nih pakai kode tersebut tanpa izin itu nggak boleh. Sisanya dari AI ataupun yang lain itu sebenarnya nggak apa-apa tergantung dengan ketentuan dari proyeknya masing-masing kayak gitu. Kang, maaf, yang dokumentasi itu maksudnya gimana ya? Dokumentasi itu di ini di link yang tadi yang Tailwind, website Tailwind. Oh, Tailwind. Oke, oke, oke. Di mana ya, Kang? Nah itu ke bawah aja. Kalau nggak dicari aja cari di sini di quick search. Misalkan mau cari border, kontrol K. Nah, di ini, nah di kiri. Nah di situ tuh di bawah. Di sini. Itu ada quick search, tombol pencarian. Oh, Nah, siap, cari siap. aja border misalkan atau misalkan butuhnya apa yang dibutuhin, langsung cari aja. Oke. Itu Kita contoh kenapa? border aja, Kang. Ya, klik aja. Nah, itu mau cek apa? Border color kah, width kah, style yang lain. Nah, di sini saya Color, sekaligus color, aja. color. Eh, ini lebih ke programming etik ya, lebih ke etika pemrograman aja. Ketika emang teman-teman ini memang beneran ingin terjun ke dunia programming ataupun developer, ya yang jadi kunci utama ini teman-teman bisa baca dokumentasi. Gak perlu sosokan teman-teman pengen ngapalin, gak perlu sosokan teman-teman pengen, oh
gue paham JS sampai gini gini gini, gue harus paham. Kalau misalnya ditanya ini jawab nggak usah. Intinya kita realistis aja. Ketika memang mau mengerjakan sesuatu, silakan buka dokumentasi dari manapun yang open source dan memang sudah legal dan bisa kita copy. Nggak perlu sampai dicap ini kita melanggar hak cipta atau apapun itu. Selagi itu open source, silakan menggunakan sebaik mungkin demi kelancaran proyek kalian. Kayak gitu. Itu lebih ke programming etik yang memang digunakan di dunia programming ya. Nah, itu. Misalkan bisa nih, siapa namanya? Pak Adil baca-baca nih, misalkan mau kayak gimana? Ini kan udah dijelasin juga nih, ada contohnya juga kayak gimana. Nah, ini langsung di copy aja, terus dipakai kayak gimana, kayak gitu. Siap, Kang. Siap, siap. Nah, kenapa saya juga mau pakai Tailwind nih daripada Bootstrap mungkin ya. Lebih fleksibel dan lebih banyak nih. Kelihatan ya di sidebar juga banyak banget nih contoh-contohnya, terus juga uh, ada tampilannya. Ini kan lebih enak ya buat teman-teman ataupun yang lain. Nah, itu lebih memudahkan juga buat developer dan ketika memang tampilnya lebih bagus, lebih modern, jujur saya bisa nilai kalau Tailwind ini lebih modern tampilannya daripada Bootstrap. Nah, itu bisa jadi nilai plus juga kalau misalkan teman-teman ini sudah ke project real dan itu bisa websitenya bisa menghasilkan cuan buat teman-teman. Ini pasti lebih diminat dan juga bisa lebih menaikkan value dari website teman-teman sendiri. Kayak gitu. Oke, aku pengen pakai border color nih, Kang. Berarti Boleh. aku pengen yang border indigo Nah, 500 itu di nih. copy yang itunya aja, yang semuanya itunya aja. Yang border strip 4 blah. Jangan sama Siap, divnya kayak dong. gini, Kang. Jangan sama divnya dong. Hah? Oh, gak perlu. Nggak perlu. Yang di dalam tanda petiknya aja. Yang dalam tanda petiknya aja, Padil. Nah, Siap. bordernya aja. Gak usah sampai titik dua, enggak. Sampai Oke, 75 aja. oke. Nah, segitu. Itu yang diperlukan tuh. Jadi kan, yang saya bilang kan, pakai spasi itu ada pembedanya kan. Padahal nggak mau ngetik border doang kan. Ada yang lain. Misalkan tadi itu ada teks lainnya, ada font warnanya gitu-gitu. Nah, ini segini aja yang dipakai. Gitu. Oke. Boleh langsung diaplikasiin nggak, Bang? Nggak, Kang? Boleh dong. Oke. Masih di kelas berarti ya, Kang? Ya, itu border tiganya hapus dulu. Hapus dulu itunya. Border 13. Nah, paste. Nah, cobain. Oke. Kelihatan nggak? Biar Oke, udah mulai kelihatan, Kang. Ini jadi agak abu-abu. kelihatan kah? Saya nggak ngeliat soalnya. Sebentar, sebentar. Coba di ininya deh. Di bagian ininya kalau nggak. Apa namanya? Di deskripsi kamu. Jangan di itunya. Di Instagram deh, di Instagram. Oke, oke. Sebentar, Kang. Coba-coba aja. Yang lain juga coba-coba ya. Nah, di situ tuh, di Instagram. Di... Aduh, A-nya, di A-nya. Tadi di atas. sebentar. Sebentar. Nah, di situ kan ada tuh A. Itu kamu geserin dulu itu. Nah, itu A. Ya. Oke, di sininya Kelas. berarti, Kang. Kelas dulu. Kelas sama dengan. Sabar dong. Gak gitu dong. Oke. Ini Apa, dalam Bang? kelas pakainya. Oke. Kelas sama dengan titik dua. Sama dengan petik. Lagi. Tutup dong petiknya. Nah, Oke. di situ. Baru paste. Seperti ini, Kang. Ya, coba. Sudah, Kang. Udah Udah ya. kelihatan sih kalau di ini mah Ya, tapi ada kelihatan-kelihatan. Kalau itu kelihatan. kelihatan. Sudah, Kang, kelihatan. Nah, gitu. Jadi, Agak ada abu-abu gitu. oke. Udah thank you ya buat Fadil ya. Ya, Buat makasih, Kang. teman-teman, Fadil ataupun yang lainnya. Ketika kita menggunakan framework CSS ataupun library, ini kan udah pasti library karena Fadil ini manggil-manggil kan. Manggil bordernya, manggil tadi juga ada fontnya yang lain. Nah, itu bisa dibilang
hal yang memudahkan developer ketika coding suatu kode gitu, suatu program. Karena ya tadi lebih enak dilihat kan, uh, Fadil sendiri yang bilang itu lebih gampang juga dan lebih simpel, nggak perlu ada file tambahan, nggak perlu lagi ngetik sampai bawah panjang-panjang file CSS-nya. Kita cuma satu line aja kayak gitu. Nah, jadi sekarang tugas dari kalian semua yang mau ini Maya, saya nggak maksa karena ini nggak ada penilaian juga. Yang penting kalian mau belajar, ubah semua yang kalian bikin di CSS kayak tadi kayak Fadil kan CSS-nya dimatiin dulu tuh di komen. CSS-nya dimatiin, diubah semuanya ke dalam bentuk Tailwind. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, buat Fadil karena udah contohin, nanti sebelum pertemuan minggu depan kirim aja eh, filenya ke grup ya mungkin ya. Kirim file ke grup biar nanti bisa dicek juga sama saya. Gitu. Siap, Jadi Kang. ketika Berarti SS-nya yang codingannya berarti, Kang, bukan yang lab server. iya codingannya. Ya nggak perlu di SS sih, lebih ke dibikinin aja. Dibikin apa ya bisa dibilang ya? Hmm, drive ya. Nggak lewat zip aja. Oh gini teman-teman, mungkin nanti ada satu kelas tambahannya kita belajar GitHub. Jadi buat teman-teman yang belum tahu GitHub itu kan buat platform kita nyimpan codingan, terus juga nyimpan project kita. Jadi ini kayak misalkan SSK ataupun kalian itu apa ya bisa namanya bisa dibilang ya itu bikin zip dulu atau gimana. Nah mungkin ini nggak ada di kurikulum ya, nggak ada di materi front end. Cuman ini hal yang perlu kalian pahamin sebagai calon-calon developer gitu. Soalnya nanti di kerjaan pasti pakai tuh. Kita pasti pakai namanya GitHub, GitLab, Git, Gitbash. Nah itu pasti bakal kita gunakan. Saya jamin ketika kalian ngoding perlu banget itu. Jadi mungkin nanti bakal ada jadwal tambahan kalau kalian mau ya. Ada kelas GitHub. Buat teman-teman yang bisa paham gitu loh. Bisa paham tentang gimana sih cara nyaman codingan daripada kayak tadi kan misalkan kalian mikirnya kalau ngirim codingan di SS atau gimana di copy paste kirim di grup dalam bentuk chat gitu kan. Kita pakai GitHub biar kita bisa lihat nih kayak gimana ataupun apa yang memang diperlukan ketika teman-teman bisa ngoding secara apa ya bisa bilang sharing secara bersama sama teman-teman yang lain. Nah itu bisa banget buat teman-teman kita gunakan GitHub ya. Mungkin contohnya pakai GitHub saya deh. Oke, contohnya di sini uh, ada GitHub saya. Nah itu bisa dicek aja gimana cara pakai itu kan banyak nih ada codingan-codingan saya yang mungkin yang saya upload ya. Nggak semua sih, cuman ada beberapa codingan yang saya upload. Nah itu kita jadi nggak perlu lagi nih, kita nggak perlu lagi itu yang namanya apa ya bisa bilang nggak perlu lagi yang namanya itu lebar-lebar codingan, SS atau segala macam. Ya udah kita pakai codingan yang ada aja terus kita bisa pakai linknya kayak gitu. Mungkin sekian sih kalau misalkan materi sekarang ya karena udah udah dipraktekin juga sama teman kalian dan kalau bisa nanti ada yang ngirim buat hasil dari convert antara CSS yang biasa ke Tailwind.css kayak gitu. Mungkin sekian sih kalau dari saya. Nanti kita bakal bahas lagi. Sebelumnya mungkin ada sepatu patah kata dari Kang Helmi ya. Semoga tadi kayaknya agak belit-belit ya saya ngomongnya karena nggak terlalu banyak juga materinya, tapi saya mau perpanjang juga biar nggak terlalu singkat banget. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Saya kembalikan ke Kang Helmi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Kang Rizky atas pencapaian, pemaparan materinya. Oke nih, mungkin buat teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kebingungan dari materi-materi atau praktek yang barusan dijalanin, boleh banget nih langsung aja tanyain karena kita akan buka sesi Q&A. Oke, teman-teman, boleh banget yang punya pertanyaan langsung ditanyakan ya. Oh ya, aku juga mau ingetin buat teman-teman, buat yang belum melakukan absensi, jangan lupa ngisi absensi ya.
Ayo teman-teman yang punya pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan. Seka. Saya Kang. Boleh Nur Fadil, Irfan, silakan. Itu berarti yang tadi gak perlu pakai CSS ya, langsung di ininya aja HTML buat edit kayak background sama warnanya. Iya itu nggak perlu pakai CSS ya mungkin apa ya? Nggak perlu sih. Mungkin ada beberapa juga yang memang nggak bisa dipanggil di Tailwind. Tapi kan itu gimana proyekan teman-teman? Apakah memang itu semua bisa di cover ke Tailwind kah? Atau ada beberapa yang memang perlu diinisiasi menggunakan CSS gitu. Nanti bisa dicek-cek lagi aja dari codingan teman-teman sendiri. Apakah memang eh, pakai Tailwind semua atau ada yang dikecualikan oleh Tailwind. Tapi harusnya kalau kayak tadi ya, itu bisa semua sih di HTML nggak perlu ke CSS gitu. Oh, baik Kang, terima kasih. Oke, terima kasih buat Nur Fadil atas pertanyaannya dan Kang Rizky atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Reza mau nanya, Kang. Ayo Reza, katanya Reza mau nanya, boleh. Kalau belum ada yang mau nanya, aku mau nanya deh, Kang. Sebenarnya di make Tailwind CSS itu bakal dipermasalahin nggak sih, Kang, kalau kita bikin suatu project? Soalnya kan pasti filenya HTML doang ya. Kalau nggak paling nambah JS gitu. Kenapa nanti kenapa? Dipermasalahin gimana maksudnya? Nggak, kan tadi kayak kalau pakai Tailwind CSS itu kita nggak pakai file CSS-nya ya. Itu kayak filenya berarti dikit banget. Itu bakal dipermasalahin nggak sih kalau kita bikin project? Apa sama aja sebenarnya? Sebenarnya itu eh apa ya bisa dibilang nggak perlu sih karena nggak akan diperbaca juga. Itu tergantung dari requirement project projectnya teman-teman. Misalkan nanti di semester 4 kalian ada matkul PBW pemrograman berbasis website. Nah, itu gimana dosennya? Apakah dosennya mengizinkan menggunakan library atau misalkan harus CSS atau gimana? Eh, Maupun di dunia kerja, misalkan ada proyekan ini, gimana kliennya? Apakah klien ini mengizinkan ataupun klien ini membebaskan pakai library apa, terus juga penggunanya bagaimana? Nah, itu dibebaskan, dibalikan lagi kepada requirement yang memang sudah ada ataupun yang memang diperlukan dari si kliennya. Kan kita ngoding nih ada dua macam kan antara itu ngoding kita sendiri di website kita sendiri ataupun website portofolio kita yang memang bebas ataupun ngoding yang tertuju kepada klien entah itu klien di sini maksudnya ada orang yang minta bikin kita codingan ataupun misalkan tugas dari dosen ya itu anggap aja klien berarti itu memberi peraturan-peraturan yang harus kita jalankan untuk bisa kita mengerjakan suatu kode program jadi ya dibalikan lagi apakah itu diperlukan atau enggak gitu. Enggak ada istilah dipermasalahin atau enggak. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau lebih bagus, ya terserah. Itu lebih ke keperluannya teman-teman. Ketika memang apa yang saya bilang, nggak akan error sih sebenarnya nggak akan error juga ketika nggak ada CSS-nya. Itu nggak sama sekali nggak ngaruh juga gitu. Gimana Kak Helmi? Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih. Kelas GitHub-nya kapan, Kang? Hehehe. Boleh, Kang Rizky? Oke, itu sebenarnya balik kelas gitu. Tapi itu kan baru omong saya tadi karena tadi eh, siapa Fadil ini mau ngirim SS-an ya ke grup eh, itu baru kepikiran aja nanti paling diobrolin lagi sama panitia apakah ada kelas tambahan kah ataupun misalkan kelasnya diganti karena eh, jujur itu benar-benar penting sih sebenarnya
penting buat kalian apa kalian memahami atau enggak itu. Kalau misalkan kalian misalkan nih nanti polling aja deh, polling di grup sama panitia mau ada kelas tambahan enggak tentang GitHub atau enggak itu. Kalau misalkan banyak yang mau ya udah ayo, itu aja sih. Ataupun misalkan itu nanti sekalian di kelas offline teman-teman, kelas offline kan kalian bikin project akhir ya, nah itu sekalian kita pelajarin kita bareng-bareng, itu kan lebih seru ya, lebih gampang ya, dan juga lebih enak nanya-nanyanya gitu, paling gitu sih. Oke, apa terjawab nih buat teman-teman yang nanyain kelas GitHub? Harusnya terjawab ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau masih penasaran dengan materi dan praktek yang baru kita lakukan tadi? Boleh banget langsung ditanyakan. Ayo, ayo yang mau bertanya. Hmm. Ayo teman-teman yang mau bertanya, ayo, ayo. Kita tunggu sampai jam 09:09. Boleh. Biasanya Trinanda nanya nih, Trinanda kemana nih? Halo Kang. Biasanya nanya nih Trinanda nih, nggak nanya nih. Ayo siapa yang mau bertanya lagi? Kita tunggu sampai jam 09:09. Ayo, mau kalian nanya atau saya yang nanya ke kalian? Waduh, ayo siapa no? Ready nggak ditanya sama Kang Rizky? Terus saya tanya ke Kang Helmi aja ya. Waduh, boleh. Oke, mungkin sambil nunggu ya Kang Helmi, saya mau nanya, kalau misalkan Boleh. dari materi Tailwind ini, Kang Helmi lebih prefer CSS biasa yang on ke bawah atau misalkan pakai Tailwind yang fleksibel tadi? Kalau dari saya ya Kang, saya lebih mending jujur Tailwind CSS sih Kak. Soalnya kayaknya kelihatannya ya, kelihatan yang baru tadi kita pelajarin itu lebih mudah dari CSS yang biasa. Kelihatannya ya, cuman kan saya belum pernah bikin project pakai Tailwind CSS, jadi baru kelihatannya aja lebih mudah dari CSS biasa. Oke, nanti langsung coba-coba aja Kang Helmi, biar kita bisa tahu nih apakah beneran lebih enak atau enggak gitu ya. Siap, Kang, kita langsung coba nanti. Oke, mungkin teman-teman jika tidak. Oh, ini ada nih pertanyaan dari Nada Sabina. Tailwind sama Bootstrap tuh bagusan mana menurut Kang Rizky tampilannya? Biasanya Kang Rizky pakai salah satunya itu kalau kondisi gimana? Saya baru explore Bootstrap soalnya. Boleh dijawab Kang Rizky? Oke, izin jawab ya buat Nada Sabina. Tessa Mursa tuh bagusan mana tampilannya? Biasanya pakai salah satunya itu kalau kondisi gimana saya bagusnya soalnya. Oke, izin jawab ya buat Nada Sabina. Nah, jadi ketika mau ditanya bagusan mana antara
bootstrap sama tailwind. Sebenarnya sama aja, bukan sama aja sih, lebih ke itu dua hal yang gunanya itu untuk mempercantik suatu website gitu. Kalau ditanya bagusan mana tampilannya, itu kan bisa kita otak-atik ya ketika pengen sesuatu tuh. Nah, jadi kalau saya sendiri lebih prefer ke Tailwind. Kenapa lebih bilang gitu? Karena di yang sudah saya eksplorasi ketika menggunakan Bootstrap, itu kan Bootstrap versi terbaru itu 54 atau 53 gitu. Nah, itu ketika dibandingin dengan Tailwind ini bisa dilihat ataupun bisa dibandingkan lah lebih modern dari yang tadi saya bilang, lebih modern kah ataupun misalkan lebih fresh tampilannya itu ketika kita menggunakan Tailwind CSS. Dan juga Tailwind ini kan bisa dipakai berulang kali ataupun bisa diotak-atik juga utilitiesnya, ataupun lebih fleksibel juga kan ketika kita mau mengubah sesuatunya daripada Bootstrap yang hanya ada primary, secondary, warning, alert ataupun success segala macamnya. Nah, itu lebih fleksibel ketika kita menggunakan Tailwind gitu. Nah, kalau pakai salah satunya itu dalam kondisi apa? Tadi ketika memang kita ini membutuhkan sesuatu yang cepat, kita menggunakan Bootstrap. Tapi ketika memang kita ingin membuat website yang fleksibel, ingin membuat website yang lebih dinamis ataupun yang lainnya, kita menggunakan Tailwind CSS kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang memang ingin apa ya sih bilang, ingin membanding ataupun yang lain, sebenarnya kita nggak boleh membanding-bandingin ya. Cuman lebih ke kebutuhannya apa? Apakah kita membutuhkan suatu hal yang cepat dan praktis seperti Bootstrap, atau kita memerlukan suatu hal yang dinamis dan juga fleksibel seperti Tailwind gitu. Jadi kita uh, nggak boleh ngejudge bahwa sesuatu tuh, oh, gua lebih suka Tailwind tampilannya, jadi gua harus Tailwind terus. Enggak, tapi kita lebih ke, oh, kita butuh ini dan ada di sini gitu loh. Ya udah, kita pakai yang itu. Nggak perlu harus satu kah ataupun harus dua kah atau gimana. Tapi ketika memang sesuatu itu punya fungsi yang diperuntukkan untuk sesuatu yang lain, ya udah silakan pakai, karena kita harus bisa memaksimalkan sesuatu itu agar lebih uh, bisa lebih gampang ataupun lebih lancar ketika kita mencapai tujuannya. Mungkin kayak gitu sih. Gimana? Nada Sabina, udah terjawab kah? Ya kan, nggak boleh judge. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih buat Kang Rizky. Mungkin kita cukupkan saja ya untuk sesi Q&A pada hari ini. Oke teman-teman, tak terasa sudah di penghujung kegiatan. Terima kasih buat teman-teman, Kang Tete dan teman-teman lagi yang sudah menyempatkan waktunya Itu untuk hadir pada kegiatan Study Club malam ini. Oke nih, sebelum kita tutup, sebelum aku tutup kegiatan pada malam ini, kita bakal ada dokumentasi terlebih dahulu nih. Jadi boleh dong buat teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini on cam dulu, kita bakal dokumentasi dulu. Mungkin selanjutnya dokumentasi saya serahkan kepada kakak panitia. Oke, izin masuk ya. Buat teman-teman bisa on cam dulu ya. Kita udah masuk sesi dokumentasi. Ditunggu ya. Ya teman-teman, on cam dulu ya. Oke, kita mulai ya. Buat slide pertama, boleh gaya dulu. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya sebentar lagi ya. Satu, dua, satu slide lagi ya. Slide kedua boleh. Satu, dua,
Tiga. Oke, makasih. Saya kembalikan ke Kang Helmi. Oke, terima kasih buat teteh panitia. Oke, baik demikianlah pembelajaran pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang hadir. Dan juga semangat terus nih buat teman-teman untuk mengikuti study club-nya supaya bisa bikin project yang wah dan bisa dijual dapat uang. Oke, Amin. mungkin saya Helmi Sultan Muhammad selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sampai ketemu lagi di minggu depan, teman-teman. Apa yang proyeknya? Kang, sini Kang, tekno Kang. She said, don't get too attached when she got tired of me. You say you would die for her, but that's not what this is. Shawty having said she can't for play far away. It's something I can't explain. She said, don't get too attached when she got tired of me. You say you would die